Selamat pagi pemirsa. Pengesahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN yang baru oleh DPR menjadi angin segar dalam upaya memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, khususnya di perusahaan-perusahaan milik negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 7 Oktober 2025 dengan tema Meneguhkan Integritas BUMN bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Dapat TM? Tidak dapat ya? TM ada sih. Ada kepingin. Oh, kepingin. Tapi bukan pengurus BUMN ya. Kita bicara soal BUMN, Bang Elman dan pemirsa, meneguhkan integritas BUMN. Kenapa editorial mengatakan bahwa integritas BUMN diteguhkan dalam rangka kemarin revisi Undang-Undang BUMN terbaru, Bang? Apakah artinya kalau kemarin belum direvisi, integritas BUMN-nya diragukan, dipertanyakan, atau maksudnya apa, Bang? Ya, memang ketika Undang-Undang BUMN disahkan DPR beberapa waktu yang lalu, yang jauh sebelum ini kan, kan sempat undang-undang itu menyatakan bahwa Dewan Direksi BUMN, Dewan Pengawas, terus pengawas itu kan bukan penyelenggara negara. Oh, dalam undang-undang yang sebelumnya. Oke. Nah, artinya kerugian BUMN bukan kerugian negara. Bukan kerugian negara. Nah, itu kan tafsirnya kan begitu kan. Nah, sehingga memang kalau kita berkaca kepada undang-undang sebelumnya, maka BUMN itu tidak bisa dimasukin oleh KPK. Karena ketika rugi bukan merugikan negara. Dan dia bukan penyelenggara negara. Dia bukan penyelenggara negara. Oke. Nah, disitulah sempat kekhawatiran masyarakat. Bagaimana bisa gitu ya kan? Kalau BUMN tidak bisa dijangkau oleh penegak hukum, apakah KPK, apakah Kejaksaan Agung, polisi dan sebagainya kan? Nah, waktu mereka bisa bebas untuk melakukan penyelidikan ke BUMN aja tuh, korupsi di BUMN itu kan seabrak-abrak. Masih tetap terjadi. Iya. Anda bisa bayangkan, katakanlah misalnya korupsi di Pertamina baru-baru ini, 285 triliun. Hampir 300 ya. Timah. Yang barusan tadi di headline. Timah 300-an. Belum lagi Asabri, belum lagi Jiwasraya, belum lagi Garuda, macam-macam kan itu kan. Nah, itu sebabnya memang ketika undang-undang itu lahir, masyarakat itu lemas. Khawatir. Ini bakal tumpas ini harta BUMN ini kan gitu kan. Makin habis lah ini. Habis lah ini. Dibancat. Nah, sehingga memang ketika undang-undang itu direvisi, dan sekarang Dewan Direksi BUMN itu termasuk Dewan Komisaris, menjadi penyelenggara negara. Sehingga menjadi ranah penegakan hukum gitu. Nah, di situ ada harapan baru, ada angin segar. Oh, berarti mereka nggak bisa semena-mena lagi. Ini sebetulnya kan angin segar buat penegakan hukum dan buat masyarakat juga. Ada harapan dari masyarakat. Oh, berarti aset atau keuntungan atau harta dari BUMN itu tidak bebas lagi mereka cawe-cawe gitu. Apakah kemudian dengan mengembalikan status dari penyelenggara atau pengurus BUMN menjadi penyelenggara negara ini serta-merta memastikan bahwa BUMN itu akan menjadi lebih sehat, lebih bersih, lebih berintegritas pada saat kemudian ada yang mengatakan begini, Bang, beberapa itu terlalu sedikit, banyak orang yang memang bukan profesional masuk menjadi either komisaris atau bahkan direksi BUMN. Lalu apa jaminannya kemudian undang-undang BUMN yang terbaru memastikan BUMN itu akan bisa menyejahterakan kita rakyat, Bang? Kita akan bahas itu pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 7 Oktober 2025, meneguhkan integritas BUMN. Meneguhkan integritas BUMN.
Pengesahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara UU BUMN yang baru oleh DPR menjadi angin segar dalam upaya memperbaiki tata kelola dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi, khususnya di perusahaan-perusahaan milik negara tersebut. Salah satu elemen penting dari undang-undang itu adalah penghapusan frasa yang menyatakan bahwa anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan lagi merupakan penyelenggara negara. Meski terlihat sebagai perubahan semantik, dampaknya terhadap BUMN sangat substansial. Dengan status sebagai penyelenggara negara, maka seluruh pejabat BUMN baik di level strategis maupun operasional berada dalam ruang lingkup pengawasan ketat lembaga-lembaga anti korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah itu sangat penting, mengingat realitas permainan di BUMN masih mengkhawatirkan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang 2016 hingga 2023, sedikitnya 212 kasus korupsi yang melibatkan 349 pejabat BUMN terungkap. Angka tersebut mencerminkan kerentanan struktural BUMN terhadap penyimpangan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Belum lagi rangkaian pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang kegelisahannya terkait dengan pejabat BUMN. Menurut Presiden, selama ini pejabat BUMN berada dalam zona nyaman menikmati gaji dan fasilitas besar, namun kontribusi mereka terhadap perusahaan dan kepentingan nasional minim. Kritik itu bukan tuduhan sembarangan, melainkan cermin dari kondisi yang terlalu lama dibiarkan. Jabatan di BUMN diperlakukan sebagai tempat basah yang nyaman, bukan posisi amanah yang dituntut akuntabilitas tinggi. Kenyamanan itu diperparah dengan masih maraknya praktik penempatan politisi aktif maupun mantan politisi sebagai komisaris BUMN. Dalam catatan Transparency International Indonesia (TI) Indonesia hingga 30 September 2025, sedikitnya 165 politisi tercatat menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN. Hal itu adalah persoalan serius. Ketika posisi komisaris menjadi jatah politik, maka BUMN berisiko tinggi menjadi sapi perah elit kekuasaan, rentan dipakai untuk kepentingan pribadi, partai, atau kelompok, bukan untuk mendorong kemajuan perusahaan maupun kepentingan ekonomi nasional. Belum lagi ada 33 wakil menteri yang rangkap jabatan dengan komisaris BUMN. Situasi seperti itu amat terbuka bagi terciptanya moral hazard. Komisaris yang ditunjuk bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan politik, cenderung tidak memiliki keberanian maupun kapasitas untuk mengawasi direksi secara objektif. Padahal, fungsi komisaris adalah sebagai pengawas utama manajemen BUMN. Jika pengawasnya tidak independen, lubang besar dalam tata kelola sudah tercipta sejak awal. Dalam konteks itulah, kehadiran Undang-Undang BUMN yang baru menjadi sangat penting. Dengan menjadikan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, maka KPK bisa bergerak lebih leluasa untuk masuk ke dalam sistem, baik melalui penindakan maupun pencegahan, seperti diawali dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Namun, sebagaimana reformasi lainnya, implementasi adalah tantangan utama. Perubahan regulasi tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan kemauan politik yang konsisten. BUMN harus dikembalikan pada fungsi utamanya, yakni melayani rakyat dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan melayani dan membuat kekuasaan sejahtera. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Kita berharap bahwa Undang-Undang BUMN ini akan membuat BUMN berintegritas. Anda yakin atau tidak Pak? Kalau 3 minggu yang lalu Pak Leo nanyakan dengan saya tidak yakin. Tapi undang-undang itu seperti apa Pak Leo? Sekalipun undang-undang itu baik Pak, tapi yang mengawasinya itu punya integritas atau tidak. Kita selama ini integritas itu sangat dipertanyakan. Iya. BUMN ini gimana Pak? BUMN ini istilah orang Padang Pak Leo. Orang Padang tuh merantau cuman tangannya yang dibawa. Tangannya dibawa? Tangan yang dibawa tidak bawa apa-apa, cuman bawa otak, bawa air 1 gelas, berdagang bisa dapat uang. Oh. Kalau orang Batak merantau cuman bawa catur dan mau gitar, bisa dapat kerja. Tapi BUMN semuanya dari negara kok bisa rugi. Ini kan fakta yang tidak bisa dibantah oleh rakyat, dan rakyat mencibir hal itu. Mudah-mudahan ke depan sebaik apapun undang-undangnya Pak Leo, sebaik apapun, tapi orang yang mengawasi itu punya integritas baru atau tidak. Kalau punya integritas lama, undang-undang itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena BUMN ini adalah stabilitas dari semua lini, partai politik, semua orang ada di sana untuk memeras BUMN ini. Semoga kita semua mengawasi sama-sama Pak Leo. Mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru hadir suatu yang baru untuk negeri ini ke depan. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak. Yang penting adalah integritas pengawasnya, Bang Elman, kata Pak Ramadan. Undang-undang sebagus apapun, kalau pengawasnya tidak punya integritas, ya percuma. Bagaimana Bang? Sebetulnya itu apa yang katakan Pak Ramadan itu benar. Sebetulnya tanpa pengawas juga ya. Kalau memang orang-orang yang mengelola BUMN itu jujur, bersih, pasti untung. Tapi walaupun ada pengawas, nah kalau pengawasnya juga tidak bersih, nah itu kan juga, walaupun ini undang-undangnya sekarang KPK sudah dibolehin, tapi tergantung penegak hukumnya juga. Kalau penegak hukumnya juga setengah hati, iya juga ya. Kan sebetulnya kan, oleh karena itu sebetulnya dari dulu kan berikan contoh lah, berikan keteladanan. Memang harus dimulai dari atas keteladanan itu, Leo. Jadi misalnya kalau misalnya kan sudah KPK udah boleh masukkan gitu, malah melakukan pencegahan juga sudah boleh kan. Nah, KPK harus membuktikan dengan hadirnya dia untuk bisa mengawasi BUMN ini, mestinya BUMN itu ke depan semuanya harus sehat dan untung. Kan belum-belum ini kan Presiden kan bilang dia akan perintahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengejar, untuk bersih-bersih BUMN. Itu pernyataan seorang presiden, itu berarti kan ada sesuatu yang nggak beres. Sudah ada dasarnya ya? Sudah ada dasarnya. Dia akan perintahkan untuk mengejar BUMN ini kan itu. Kejaksaan Agung sama KPK. Bahkan presiden kan bilang, aset daripada BUMN itu kurang lebih 1.000 miliar dolar. 1.000 miliar dolar ya? Itu kalau menjadi dirupiahkan berapa itu Bung Leo? 16 ribuan triliun itu Bang. Nah, 16.000 triliun. 16.000 triliun rupiah. Nah, coba. Nah, kalau presiden kan bilang, katakanlah biasanya kalau ada bisnis, keuntungan itu kan
10% dari aset. Oke. Nah, kalau kita bilang 10%, berarti kan tiap tahun mestinya BUMN itu kan 1.600. menghasilkan 1.600 triliun. Iya. Ngapain kita defisit kan? Defisit anggaran nggak ada. Bahkan Presiden Tertutup, ya. dia korting lagi. Katakan 5%. 800 triliun. Masa dapat 800 triliun. Pertanyaan rakyat sebetulnya kan, selama ini BUMN itu memberi untuk kepada negara berapa rata-rata tiap tahun? Tahun lalu 90-an triliun. 90 triliun. Dividennya. 90 triliun dibandingkan dengan 1.600 triliun atau dibandingkan dengan 800 triliun antara bumi dan langit. Iya, iya. Jadi sebetulnya kan kalau kita bicara tentang yang BUMN yang sehat, mestinya hari ini negara ini, bangsa ini tidak pernah lagi mengalami kesulitan finansial. Pertanyaan besarnya Bang, apakah kemudian bekal undang-undang yang kuat ini, seperti yang Abang tadi pertanyakan, bisa membuat BUMN menjadi lebih baik? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ada ungkapan mengatakan yang paling penting adalah the man behind the gun. Bagaimana gun itu hebat atau tidak, kalau orangnya juga tidak cakap, tidak jujur dalam hal BUMN, ya percuma saja. Bagaimana kita memastikan Bang, orang-orang yang ada dan akan ada di BUMN itu memang jujur sehingga undang-undang yang terakhir itu ya efektif Bang? Memang mau tidak mau Bung Leo ya, kalau kita berkaca atau berpatokan dengan pidato pernyataan Presiden ya, yang dia mau kirim itu Kejaksaan Agung sama KPK ke BUMN itu. Nah, mestinya sejalan dengan itu, mestinya pemerintah juga dengan sadar melakukan beres-beres terhadap semua dewan direksi, semua dewan komisaris, semua dewan pengawas KPK harus beres-beres supaya memang tujuan untuk mencapai 10% keuntungan dari aset itu bisa kita bisa berharap lah, kita bisa mimpi kan gitu kan. Nah, atau setidaknya kita korting 5%, itu kan bisa. Nah, ini kan berpulang kepada siapa yang mengelola BUMN ini. Itu kan penting. Sehebat-hebatnya misalnya penegak hukum, kalau yang mengelola itu juga memang tidak kompeten, bahkan tanda kutip kotor, tidak jujur, sudah tidak kompeten, tidak jujur juga. Ya artinya penegak hukum nanti kerjanya hanya beres-beres terus, mencokok terus, kan bukan tujuan kan. Akhirnya BUMN-nya berganti-ganti terus pengurusnya. Ya, artinya kan tujuan penegak hukum itu kan bukan untuk menangkap. Iya dong. Bukan untuk memenjarakan, tapi tujuan utama adalah bagaimana membereskan BUMN itu supaya menjadi untung, supaya rakyat bisa berharap dengan adanya BUMN itu dia lebih sejahtera, lapangan kerja juga tersedia. Kan itu sebetulnya itu yang membedakan tugas BUMN dengan tugas dari swasta kan gitu kan. Karena swasta itu kan tadi kan Perawadan kan bilang ini, sebetulnya kan BUMN itu kan enak karena semua disediakan kok. Dia tidak perlu ngutang. Betul. Semua sudah tersedia. Dan monopoli Bang. Nah, aturan pun sudah mau mendukung dia. Kok tidak untung gitu ya? Nah, itu kan pertanyaan besar kan. Nah, harapan rakyat dengan pernyataan Presiden akan dia kirim Kejaksaan Agung, akan dia kirim KPK. Dan sekarang ada undang-undangnya untuk memungkinkan penegak hukum untuk masuk BUMN. Harapan masyarakat BUMN ke depan adalah BUMN yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada negara ini. Baik, kita aminkan saja itu dan kita juga harus ikut awasi ya bagaimana kemudian undang-undang ini dipakai ya Bang ya. Oh iya, rakyat harus ikut mengawasi. Baik, Bang Elman Saragih terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, sebagaimana reformasi yang lain, implementasi atau pelaksanaan adalah tantangan utama. Perubahan peraturan tidak akan berarti kalau tidak diiringi dengan kemauan politik konsisten. BUMN harus dikembalikan kepada fungsi utamanya, yaitu melayani rakyat dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bukan melayani dan membuat kekuasaan yang sejahtera. Saya Leonard Samusil, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.